Survei Poltreking tunjukkan kandang banteng dikuasai Prabowo Gibran. Momen Prabowo sapa Titik Soeharto, masa di GBK mendadak bergemuruh. Pekik Prabowo menggema ketika Megawati dan Puan Maharani pidato dalam kampanye Akbar Ganjar Mahfud. Di YouTube Akbar Faisal, Ansensoris Marwarar Sirait janji menangkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan juga berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju dalam program Resum Pojok Negeri Media. Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo dan Gibran diprediksi menguasai suara di kandang banteng di Pilpres 2024. Prabowo Gibran unggul di Jawa Tengah dan di Yogyakarta dengan 44,4% elektabilitas hasil lembaga survei Poltreking. Berikut informasi selengkapnya. Dan ini Jawa Tengah supaya dikofal tahu. Ambruk di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo ambruk di Jawa Tengah. Republik ambruk. Bahasa Inggrisnya the fall of the Jawa Tengah. Will be fall of the Indonesia. Berat. Jadi kami ini Bu Yuni, Pak Yanto, Pak Parno itu hari ini berat sekali. Pak Bambang berat sekali. Gila. Jawa Tengah menjadi medan pertempuran paling sengit antara pasangan calon paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Raka dengan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hasil survei terbaru indikator politik misalnya menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran sudah melampaui elektabilitas Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Dan juga selain indikator politik, hasil tinggi terbaru lembaga survei Indonesia alias LSI juga mengungkap kecenderungan hal yang sama. Prabowo Gibran sudah menyentuh di angka 50,8%, sedangkan Ganjar Mahfud 34,4% dan juga Anies Muhaimin 7,2%. 50,8 sudah menyentuh angka 50, artinya ini bisa ada kemungkinan ya terjadi satu putaran. Dan juga hasil survei ini ternyata dilakukan hingga 21 Januari 2024 dengan 1.200 responden. Margin of error ada 2,9%, tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil survei yang dirilis Poltreking, calon presiden atau capres dan calon wakil presiden cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran diprediksi menguasai kandang banteng pada Pilpres 2024. Dua wilayah yang menjadi kandang banteng alias pemilih PDIP yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta diprediksi bakal dikuasai Prabowo Gibran. Ini terlihat dari hasil survei tatap muka pada periode 27 Januari 2024 hingga 2 Februari 2024 yang dilakukan Poltreking. Prabowo Gibran unggul di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dengan 44% elektabilitas. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud hanya menyentuh 35,5%. Pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin cuma memperoleh suara 15,5% dukungan. Wilayah kandang banteng lainnya yang menempatkan Prabowo Gibran unggul adalah Bali dengan 53,4%, disusul Anies Muhaimin 24,1% dan Ganjar Mahfud 19%. Jumlah sampel yang diambil mencapai 1.220 orang dengan margin of error plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas Prabowo Gibran juga unggul di Jawa Timur dan Jawa Barat. Di Jawa Timur, Prabowo Gibran meraup 59,8%, disusul Anies Muhaimin 19% dan Ganjar Mahfud 18%. Adapun di Jawa Barat, elektabilitas Prabowo Gibran menyentuh 57,1%. Anies Muhaimin mendapat 23,9%, disusul Ganjar Mahfud 12%. Poltreking juga mencatat Prabowo Gibran unggul di luar Jawa seperti Sumatera dengan 40,6%. Perolehan Capres nomor urut 2 itu disusul Anies Muhaimin dengan 39,6% dan Ganjar Mahfud 14,9%. Beralih ke Sulawesi, Prabowo Gibran mampu unggul 63,6%, lebih tinggi dari Anies Muhaimin yang memperoleh 22,7% dan Ganjar Mahfud 10,6%.
Adapun di Kalimantan, Prabowo Gibran mendapat 54,4%, Anies Mohaimin 22,8% dan Ganjar Mahfud 12,3%. Di Banten, Prabowo Gibran mengungguli yang lain dengan elektabilitas 66,7%, Anies Mohaimin mendapat 19,4% dan Ganjar Mahfud 11,1%. Di Maluku, Papua, Prabowo Gibran mendapat 44,7%, Ganjar Mahfud 26,3% dan Anies Mohaimin 23,7%. Hanya di DKI Jakarta, Prabowo Gibran yang perolehannya rendah yakni 23,3%. Capres Cawapres nomor urut 2 itu kalah dari Anies Mohaimin yang mendapat 58,1% dukungan, sedangkan Ganjar Mahfud sebesar 16,3%. Secara keseluruhan, Poltreking mencatat elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 50,9%. Di tempat kedua ada Anies Mohaimin sebesar 25,1% dan Ganjar Mahfud 18,4%. Kemudian rekan-rekan media sekalian, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat 3 provinsi terbesar saja, ya, karena 3 provinsi terbesar ini biasanya dijadikan semacam sebuah ukuran, ya, karena ini dianggap sebagai battleground atau battlefieldnya pemilu di Indonesia, ya, baik pileg maupun pilpres. Dari 3 provinsi ini yang total populasinya kalau kita total ini kurang lebih mencapai 50%. Jawa Barat ini base-nya 17,5%. Di sini Prabowo Gibran unggul jauh, ya. Ini memang basisnya Prabowo dalam 2 kali pemilu terakhir, 2014, 2019, Prabowo selalu menang di Provinsi Jawa Barat. Dan kalau kita lihat angka ini, maka keunggulan ini bisa lebih telak dibanding 2 pemilu sebelumnya, ya. Karena dalam survei kita kali ini, Prabowo Gibran sudah mencapai angka 54,6%. Disusul posisi kedua ada Anies Caimin di angka 28,3%. Kemudian Ganjar dan Mahfud hanya kurang lebih 9,9%. Kemudian Jawa Tengah, nah ini Jawa Tengah juga menarik kita lihat karena 2 kali pemilu ini selalu menjadi basisnya Pak Jokowi dan basisnya PDI Perjuangan di Jawa Tengah, ya. Namun dalam survei kita kali ini, walaupun Ganjar Mahfud masih unggul, ya di angka 40,3%, namun keunggulan ini tidak setelak survei-survei sebelumnya, ya. Ini Prabowo Gibran sudah mampu mencapai 38,7% dukungannya di Jawa Tengah. Jadi hanya selisih kurang lebih 2-3% antara dukungan Prabowo Gibran dan dukungan terhadap Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Kita lihat angkanya di Jawa Timur. Prabowo Gibran sudah mencapai angka 57,1% di Jawa Timur, ya. Kemudian Ganjar Mahfud di angka 25,2%, sementara pasangan Anies Caimin ini di angka 12,6%. Ini di Jawa Tengah ini selalu di elektabilitas Prabowo nomor 2 itu semakin tinggi apa Jokowi efek itu tanggapannya gimana tuh? Biar rakyat yang menilai, kita lihat rakyat pasti mempunyai pilihannya. Targetnya apa? Targetnya ya Jawa Tengah tetap merupakan kandang banteng. Kata Gibran dulu kemarin itu bukan menggoyang tapi menggetarkan, gimana tuh? Biar rakyat yang menilai. Kita lihat Jawa Tengah akan memilih pemimpinnya dan akan memilih siapa yang akan dipilih. Rakyat pasti sudah punya pilihan yang terbaik dan terbaik untuk Jawa Tengah. Optimis Jawa Tengah tetap kandang banteng, Mbak Puan? Amin, amin, insya Allah. Capres Ganjar Pranowo menahan rasa malu. Ia berharap sorak-sorai dukungan dari masyarakat ketika berada di panggung kampanye di Sukoharjo, Jawa Tengah. Akan tetapi Capres PDIP Ganjar Pranowo justru pahit menerima suara dukungan rakyat untuk Prabowo Subianto. Mana nggak kelihatan? Mana nggak kedengeran? 3. Peristiwa malam itu memperlihatkan sebagian besar masyarakat lebih mendukung Prabowo Subianto dibandingkan Ganjar. Ratusan masyarakat yang hadir justru berani bersuara lantang Prabowo, Prabowo. Ketika menanggapi Capres PDIP Ganjar yang ingin mendengar suara dukungan untuk dirinya. Hasil survei indikator politik juga menegaskan bahwa elektabilitas pasangan Capres Prabowo Gibran sudah mengungguli Ganjar Mahfud di wilayah Jawa Tengah. Bapak Ibu jangan dorong-dorongan. Kita nunggu Pak Prabowo dulu ya, menyapa
semuanya satu persatu. Oke, jangan dorong-dorongan. Ini Projo mana Projo? Projo. Projo semut ireng. Bolone masih. Siapa lagi? Oh, dari petani. Oke. Jangan dorong-dorongan. Oke, makasih, makasih. Makasih. Dari NTT. Makasih. Itu yang di belakang. Ayo, masih semangat gak itu? Makasih, makasih. Prabowo Subianto. Angkat semuanya jarinya. Dua. Lautan manusia sore hari ini, hitungan saya kira-kira ada 200.000 orang hari ini. Luar biasa. Bagaimana saya ingin suara 200.000 rakyat Jawa Tengah terdengar sampai Jakarta. Bagaimana? Begitu, luar biasa. Semangat rakyat Jawa Tengah luar biasa. Terima kasih saudara memberi semangat kepada saya sore hari ini. Saudara memberi kekuatan bagi saya hari ini. Dan saudara-saudara membuat saya hari ini tambah muda 15 tahun. Momen saat Prabowo Subianto menyapa mantan istrinya Titik Soeharto saat kampanye akbar di Gelora Bung Karno mendadak gemuruh. Bahkan kegemuruhan tersebut mengalahkan kegemuruhan saat Prabowo Subianto menyapa sejumlah ketua partai politik yang hadir saat kampanye akbar tersebut. Momen tersebut pun menjadi viral di media sosial. Berikut informasi selengkapnya. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto membuka kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta dengan menyapa sejumlah tokoh. Prabowo menyapa sejumlah tokoh yang hadir mulai Ketum Umum Partai hingga Putri Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, Titik Soeharto. Dalam sambutannya itu, Prabowo menyapa sejumlah tim sukses hingga tokoh-tokoh yang hadir dalam kampanye. Di awal, Prabowo menyapa calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Tak lupa, Prabowo juga menyapa Presiden Republik Indonesia ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang turut hadir dalam kampanye. Prabowo kemudian menyapa Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beserta kader-kader Partai Golkar. Sejumlah ketua umum partai pengusung Prabowo Gibran juga hadir dan disapa oleh Prabowo, antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan seluruh kader PAN, Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan kader-kadernya. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra, kemudian Ketua Partai Gelora Anies Mata, Ketua PSI Kaesang Pangarep, Ketua Partai Prima Agus Jabo, Ketua Partai Garuda Rija Sabana, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Prabowo juga tak lupa menyapa Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Roslan Roslani, Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari, Relawan Sahabat Ara atau Marwarar Sirati, hingga relawan-relawan Prabowo Gibran. Prabowo juga menyapa jajaran purnawirawan TNI dan Polri yang ikut hadir di kampanye, seperti Jenderal ataupun TNI Wiranto, Jenderal ataupun TNI Agung Gumelar, Jenderal ataupun Sultanto, Jenderal ataupun TNI Dudung Abdurrahman, Letjen TNI ataupun EE Magindaan. Prabowo juga menyapa sejumlah tokoh ulama besar seperti Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Lutfi bin Yahya, Gus Miftah, serta tokoh-tokoh lintas agama lainnya.
Tak lupa Prabowo juga menyapa Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat 2018 hingga 2023 Ridwan Kamil. Kemudian Prabowo juga menyapa Titik Soeharto yang juga hadir di tengah kampanye. Titik terlihat melambaikan tangannya dan massa pun bergemuruh. Ya, gemuruh terdengar lebih nyaring ketika Prabowo menyapa Titik Soeharto. Diketahui, Titik Soeharto merupakan mantan istri Prabowo Subianto. Ibu Titik Soeharto. Hadir calon Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Ananda. Juga hari ini kita mendapat kehormatan besar, saya mendapat kehormatan besar hadir Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir juga Ketua Umum Partai Golkar Saudara Airlangga Hartarto beserta kader-kader Partai Golongan Karya. Angkat tangan Golongan Karya. Hadir juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan beserta seluruh kader Partai PAN yang hadir. Juga Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono beserta seluruh kader Partai Demokrat. Hadir Ketua Umum Partai Bulan Bintang Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Saudara-saudara sekalian, hadir Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata beserta seluruh kader Partai Gelora. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarep. Saudara Ketua Umum Partai Prima Saudara Agus Jabo. Ketua Umum Partai Garuda Saudara Rida Sabana. Ketua Harian Partai Gerindra Saudara Sufi Dasko Ahmad beserta seluruh kader Partai Gerindra yang hadir. Ketua TKN Saudara Rosan Perkasa Roslani. Ketua Umum Relawan Projo Saudara Budi Ari Setiadi. Seluruh relawan Sahabat Ara dan Saudara Marwar Sirait. Seluruh relawan yang hadir, Bara JP, Samawi, Gempita, Bolo Mase, Tim 7, Laskar Trisakti, Matahari 08, Tim 7, Bipro, Laskar Prabowo Gibran, Bala Prabowo Gibran, Prabowo Mania, Relawan Daru, Relawan GMI, dan seluruh relawan Prabowo Gibran dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri. Hadir tokoh nasional Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan EE Mangidaan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, tokoh ulama besar Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Lutfi bin Yahya,
Gus Miftah, serta tokoh-tokoh lintas agama yang hadir. Hadir juga Saudara Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Saudara Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Timur 2 periode, Pak Dekarwo, Saudara Emil Dardak, Wakil Gubernur, Wakil Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat 2018-2023, Ridwan Kamil, Saudara Agus Gurmiwang, Saudara Muhammad Lutfi, Saudara Budiman Jatmiko, Saudara Fahri Hamzah, Saudara Fadlizon. Kericuan terjadi antara pemuda saat kampanye akbar pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud di RTH Maron, Banyuwangi. Kericuan tersebut terjadi saat Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato. Berikut informasinya. Kampanye akbar Ganjar Mahfud di Banyuwangi diwarnai dengan hadirnya pendukung Prabowo Gibran. Kericuan antar pemuda terjadi dalam kampanye akbar pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud di RTH Maron, Banyuwangi pada Kamis sore 8 Februari 2024. Sejumlah pemuda berkaos hitam saling dorong ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato. Tampak massa berjaket hijau sempat melerai pertikaian itu. Kemudian beberapa pemuda lain turut menghampiri titik ricu dan menarik paksa pemuda berkaos hitam menuju pintu keluar di samping tenda tamu VIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tampak membisiki Megawati ketika peristiwa itu terjadi. Namun, Megawati mengabaikan dan tetap melanjutkan pidatonya. Pertikaian itu terjadi sekitar 2 menit. Mereka yang diduga terlibat tampak diseret dan didorong keras untuk keluar dari arena acara. Setelah itu, acara tetap berjalan. Selain pertikaian, sebagian massa yang hadir dalam hajatan rakyat Ganjar Mahfud itu juga memekik calon presiden lain yaitu Prabowo Subianto. Fenomena itu terjadi ketika Ketua Umum Partai Perindro Haritanu Sudibjo memekik Ganjar Mahfud tapi ditimpali dengan seruan Prabowo dari massa. Peristiwa sama juga terjadi ketika Ketua DPP PDIP Puan Maharani berpidato. Ketika Puan bertanya kepada massa soal pilihan presiden pada Pilpres 2024, sebagian massa menjawab Ganjar dan Prabowo sembari mengancung jari 2. Ada yang gini-gini. Ya nggak apa-apa. Yang pilihannya nggak nomor 3 tapi kan datangnya ke sini juga, ya kan? Yang pilihannya bukan nomor 3 nggak apa-apa, seneng kan ikut hajatan rakyat nomor 3? Iya nggak? Tak hanya itu, ketika Puan menginformasikan bahwa Ketua Umum PDIP akan berpidato, sebagian massa juga menyatakan menolak untuk mendengarkan. Sebelumnya, ruang terbuka hijau atau RTH di Maron, Genteng, Banyuwangi dipadati simpatisan dan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Kamis siang 8 Februari 2024. Mereka ingin menghadiri kampanye akbar bertajuk Konser Rakyat 3 Menang Total yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Sepanjang jalan menuju lokasi acara telah padat oleh massa beratribut gambar Ganjar Mahfud dan segala pernak-pernik yang identik dengan pasangan nomor urut 3 itu. Ada pelang simbol 3 jari, jargon sat-sat cuman tas-tes, dan aneka ekspresi lain.
sama-sama. Seluruh Indonesia jangan takut. Pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Ini seluruh Indonesia jangan takut. Pilih nomor berapa? nomor berapa? Ya, karena bansos itu adalah hak dari seluruh rakyat, dari uangnya juga dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi tidak boleh diklaim milik salah satu calon, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Setuju? Setuju. Setuju. Tanggal Ex-politikus PDIP Perjuangan Marwarar Sirait angkat bicara soal figur Presiden Joko Widodo. Dirinya menyampaikan naiknya elektabilitas PDI Perjuangan tak lepas dari sosok figur Joko Widodo setelah memenangkan pemilu kepala daerah baik di Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Berikut ulasan selengkapnya saat ex-politikus PDIP Perjuangan Marwarar Sirait diwawancara di kanal YouTube Akbar Faisal Unsensori. Di sini kita belajar negarawan dari Jokowi dan Prabowo. Walaupun dia harus berhadapan dengan penolakan dari pendukung-pendukungnya sendiri. Kok gabung sama musuh? Ini pikiran-pikiran kerdil di Indonesia yang harus dihilangkan. Untung kita punya contoh bagus, Jokowi dan Prabowo, yang mengerti waktunya bersatu, bertarung. Dia mengerti, bertarung keras-keras. Tapi pada saat negara memanggil bersatu membangun bangsa, mereka bisa, mau meninggalkan egonya masing-masing. Coba bangsa besar ini nggak ada contoh Jokowi dan Prabowo. Kita cuma punya pidato-pidato aja, rukun. Nggak ada contohnya rukun. Ini contoh rukun itu ya Jokowi Prabowo. Ex-politikus PDIP Marwarar Sirait buka-bukaan soal figur Presiden Jokowi dalam menggerek elektabilitas partai tersebut. Hal ini diungkapkan Ara Alam sesi wawancara di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored yang diunggah Sabtu 10 Februari. Ara menyebut PDIP kalah di pemilu 2004 dan 2009. Suara PDIP mulai reborn saat Jokowi mulai dikenal publik usai menang di Pilgub DKI bersama Ahok. Sejak saat itu nama PDIP mulai naik di pemilu 2014 dan selanjutnya menjadi juara di pemilu 2019. Marwarar Sirait menjanjikan kemenangan bagi paslon 02 Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 di basis ex-partainya PDI Perjuangan Dapil Jabar 9. Ara, sapaan Marwarar Sirait membeberkan Dapil Jabar 9 tersebut meliputi 3 kabupaten. 3 kabupaten itu yakni Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang. Ketiga daerah tersebut diketahui menjadi kandang banteng lantaran dalam beberapa pemilu terakhir, perolehan suara selalu dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Jadi, di basisnya PDI Perjuangan di Jawa Barat, di Subang, Majalengka, Sumedang, yang berapa kali pemilu legislatif PDI Perjuangan tidak pernah kalah. Akbar, catat baik-baik, saya janjikan kemenangan. Ya, di situ buat Prabowo dan Gibran. Dia mengaku tak takut bertarung di tempat yang bukan zona nyamannya. Bahkan ia juga tak masalah bila disebut membakar rumah lamanya sendiri. Ia mengaku ingin menguji apakah Dapil Jabar 9 tersebut masih milik PDI Perjuangan atau malah beralih dikuasai oleh paslon 2. Tinggal seminggu lagi kok.
Dan Anda yakin pasti menang di situ? Akbar, kamu tahu saya memulai Senturi, saya orang yang pertama memulai Senturi. Saya tidak pernah memulai pertarungan lalu saya tidak imani dan saya tidak yakini. Mantan anggota Komisi 9 DPR RI 3 periode ini mengaku masih menjaga hubungan baiknya dengan relawan di dapil tersebut. Ara pun optimistis bahwa suara Prabowo Gibran bisa moncer dengan dukungan para jajaran relawan dan simpatisannya. Tapi dengan rendah hati bersama relawan saya, sahabat saya, yang saya bina kurang lebih dari tahun 2004 sampai sekarang 20 tahun, saya janjikan, saya yakin rakyat di Majalengka percaya sama saya. Rakyat di Sumedang percaya sama saya. Sedangkan dalam kesempatan tersebut, ia juga membeberkan alasannya keluar dari partai yang dinaunginya selama puluhan tahun. Ara pamit karena ingin mengikuti jalur dan keyakinan dia tentang Jokowi. Saya pamit karena saya mengikuti jalur dan pikiran, keyakinan saya tentang Pak Jokowi. Kalau orang dekat, orang dekat itu nggak usah ngomong, dia tahu hati dan pikirannya. Pak Jokowi nggak pernah suruh saya pamit. Pak Jokowi nggak pernah suruh saya dukung Prabowo dan Gibran. Tapi saya tahu, di hatinya Pak Jokowi ada Prabowo dan Gibran, bukan Ganjar. Saya tahu, selama 15 tahun, Subang selalu, partai saya yang lama, PDI Perjuangan selalu menang di Subang. Mau nggak buat sejarah? Mau nggak buat sejarah yang positif buat Indonesia? Kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jangan melupakan sejarah. Hari ini Bang Ara memohon kita buat sejarah. Prabowo menang di basisnya PDI Perjuangan di Jawa Barat. Pak Jokowi tidak pernah nyuruh saya dukung Prabowo, betul? Tapi saya mendukung dari hati, ya. Saya tidak mau menjadi petugas partai. Saya mau menjadi petugas rakyat. 2 kali pilpres bersaing keras, tetapi mau bersatu. Walaupun ada sebagian pendukungnya yang nggak mau bersatu, tapi negarawan mau bersatu. Kita butuh pemimpin yang bisa menyatukan, menyejukkan Indonesia. Jangan bertarung terus. Saya janji di Subang, Prabowo menang 51%. Saya janji. Di Majalengka, Subang, Sumedang, saya janji total 51%. Tolong catat ya, total Subang, Majalengka, Sumedang 51%. Betul. Minggu lalu ya Majalengka ramai sekali. Sekarang di Subang ramai sekali. Ya. Saya minggu depan tanggal 4 akan buat di Sumedang. Tanggal 4 Februari minggu pagi ini sudah mohon doa restunya. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.